Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar yang bertanya, apa sebenarnya aliran saham hijau? Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Ini pertanyaannya. Maaf mas, channel saham hijau ini aliran dividen investing kah? Lalu apa alasan mas bilang kalau value investing itu butuh modal besar? Nah, sebelum lebih jauh, saya sulit juga ya menjawab saya ini aliran apa. Tapi beberapa hal yang sering saya lakukan di pasar modal akan saya jelaskan di sini. Pertama, kami masuk dari tahun 2019. Ketika itu keadaannya sulit sekali. Waktu kami pertama kali masuk, ada perang dagang antara Donald Trump dengan Presiden China waktu itu. Kemudian setelahnya COVID dan lain-lain lah pokoknya. Jadi cukup berat ya, tapi alhamdulillah masih bisa bertahan. Mari kita lihat objek investasi kami. Jadi di antara market cap yang kami lakukan itu tidak ada yang dominan dari big caps. Kami justru lebih banyak investasi di medium caps, yaitu sampai 63%. Ya, kemudian big caps 14% dan small cap ini sampai 22%. Jadi kami memang dominannya di lapis 2 dan sedikit lapis 3, tapi kebanyakan lapis 2 kami itu. Kemudian kalau dilihat dari sektornya, kami ini diversifikasinya bisa dikatakan cukup banyak ya. Mulai dari basic material, consumer cyclical, kemudian energi, finansial, industrial, infrastruktur, kemudian properti dan real estate. Itu udah dominan lah banyak kami. Jadi tidak fanatik pada satu sektor. Jadi misalkan Anda fanatik sektor energi, kami tidak. Finansial kami juga tidak, rata. Kami menganut diversifikasi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian semuanya non LQ45. Jadi kalau Anda pecinta LQ45, kita beda jalan ya. Mohon maaf. Jadi kami non LQ45. Nah, durasi investasi kami sudah pernah menjelaskan dengan video khusus. Kami rata-rata memang antara 6 sampai 9 bulan. Paling cepat pernah 1 bulan, paling lambat pernah 2 tahun satu saham itu. Tapi rata-rata pokoknya bulanan, antara 6 sampai 9 atau 6-12 bulan. Pokoknya rata-rata segitu. Contoh ya yang kami lakukan itu seperti di saham PBSA dulu itu mulai bulan Oktober sampai bulan Juni, ya sekitar berapa bulan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan kami mendapatkan gain sekitar 21% saya ingat kami 8 bulan. Ada juga SMGR kami berinvestasi hanya dalam jangka waktu 3 bulan, waktu itu gainnya sekitar 18%. Ini contoh-contoh aja ya. Nah, kalau misalkan Anda bertanya, analisa apa yang kami gunakan? Memang dominan fundamental kami. Sangat mendasarkan saham yang kami pilih itu fundamental. Setelahnya kami juga dengan teknikal, bandarmologi juga, kemudian prospek, sentimen prospek itu kami gunakan. Jadi tidak fanatik. Ada orang yang fundamentalis banget, ada orang yang teknikalis banget, ada orang yang apa-apa pokoknya bandar, apa-apa pokoknya bandar. Kalau kami enggak, kami akumulasi semua semua aspek itu, kami masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi suatu waktu kami akan jelaskan lebih detail tentang ini. Jadi seperti itu. Jumlah saham yang kami pegang antara 9 sampai 12. Karena alasan kami agar gajian setiap bulan. Jadi karena durasi kami investasi itu antara 6 sampai 12 bulan, 6 sampai 9 bulan, maka kami anggap kalau kami pegang 12 saham, maka setiap bulan ada yang bisa dijual, maka bisa untuk seolah-olah gajian setiap bulan. Ini walaupun kenyataannya bisa meleset dalam arti kata bisa 2 bulan sekali jual satu saham atau 1 bulan bisa jual 2 saham itu. Tapi prinsip kami antara 9 sampai 12 saham. Kemudian komposisi saham yang kami miliki ini strateginya defensif. Defensif itu yang kami harapkan memang dividen aja.
itu sekitar 25% komposisinya. Standar artinya ada dividen, tapi kami mengharap capital gain ya. Jadi kalau capital gainnya belum naik, alhamdulillah ada dividen gitu. Itu sekitar 35%. Ada juga saham yang agresif, kami sangat mengharapkan capital gain. Itu 40% ya. Sebelum kami pada posisi sekarang, kemarin sih udah jual ya. Apex, Wish itu pegangan kami yang menghasilkan cukup lumayan. Kami sudah jual ketika teman-teman masih rame mendiskusikan dua saham itu. Kemudian target keuntungan. Jadi target keuntungannya gini. Kami itu kalau mementingkan antara untung atau rugi ya, atau tidak rugi, kami mementingkan tidak rugi. Sehingga kami itu mementingkan keamanan uang kami. Artinya kalau untung sedikit nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan rugi banyak lah gitu. Oleh sebab itu, average 1 tahun kami antara 15% lah. Ya walaupun kenyataannya bisa lebih banyak dari itu, tapi kami selalu sampaikan average kami 15%. Nah, pernah 2 tahun hanya sekitar 12% di satu saham, itu kami ya sudah bersyukur. Kenapa? Karena nggak rugi gitu aja. Jadi itu prinsip kami. Jadi tidak muluk-muluk gitu. Misalkan harus multi bagger, enggak. Apakah kami pernah multi bagger? Pernah, tapi tidak menjadi prinsip utama seperti itu. Jadi tidak silau dengan saham-saham yang berterbangan seperti itu, kemudian menclok, enggak. Nah, ada pertanyaan mungkin, apakah kita anti cut loss? Enggak. Kami bukan orang yang anti cut loss. Kalau ada yang mengatakan misalkan apa namanya cita-citanya cut loss, ya kami kalau salah dalam apa namanya menganalisa, ya kami akui kami salah, dan kemudian kami cut loss daripada kita rugi lebih dalam. Cut loss kan menghindari kerugian lebih besar. Contoh cut loss kami di SPMA, kami pernah PP, kami juga pernah cut loss. Kalau di PP kami pernah buat video khusus ini, kenapa kami melakukan kesalahan ya. Pokoknya kami mengakui lah kalau salah, ya sudah kami cut loss. Beberapa saham yang kami pegang, ini contoh-contoh ya, yang sekarang masih kami pegang, kan ada 12. Ini kami sampaikan beberapa aja, seperti properti kami pegang BSD di harga 1000. Minyak kami masih pegang Elsa di harga 320. Batu bara kami pegangnya malah TB ya, di harga 760. Perdagangan kami pegang SPTO di harga 560. Kalau bank kami pegangnya BJTM di 650. Ada yang masih minus, ada yang sudah plus, ada yang masih stagnan, ya itu namanya juga pasar modal ya, nggak mungkin kita plus semua, nggak mungkin kita minus semua. Tapi kami juga ada prinsip selalu sedia cash 10-20% dari total porto. Biasanya seperti itu. Karena kami metodenya belinya kadang-kadang nyicil. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, apakah kami full time dari saham? Jawabannya tidak. Kami tidak full time dari saham. Kami dengan pola seperti ini masih bisa bekerja untuk yang lain, walaupun pekerjaan kami tidak tetap. Kayak kuli itulah. Pokoknya ada yang minta baru kami lakukan. Tapi kami memiliki pekerjaan, tidak full dari investasi di saham. Nah, ini beberapa hal yang mungkin menjadi gambaran saham hijau itu sebetulnya alirannya kayak apa. Mungkin bisa lebih dikatakan kami oportunis ya, atau bagaimana. Tapi inilah yang kami lakukan selama beberapa tahun. Kalau ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Dan bagi Anda yang mungkin penasaran, cantumkan aja pertanyaan apa aja, semoga kami bisa menjawab. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.